Permisi ya, Mas. Permisi. Janji-janji terus yang dimakan. Sepatu siapa itu? Oh, sepatu lelaki. Ya pantas, kamu tuh nggak mau tebar pesona. Apa yang kata aku bilang, ternyata kamu tuh menyimpang lelaki di dalam rumah kamu. Bukan, Mbak. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin. Untuk lokasinya, luas dan lebar dan panjangnya, kamu ukur ulang lagi dan kamu hitung dan kamu setorkan terhadap aku. Baik Pak, saya akan menuliskan laporan tersebut Pak. Ya sudah, kamu kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Yang terpenting, 1 bulan lagi di sini akan diadakan proyek besar-besaran. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Oh ya Ovi, Iya Pak. untuk luas dan lebarnya sudah dipastikan atau belum? Saya udah pastikan sekitar 3,5 hektar Pak. Coba kamu ulang lagi, kamu ukur kembali, dan kamu cek lagi survei lahan-lahan yang kamu pastikan itu. Dan laporannya kamu serahkan terhadap aku. Baik Pak. Saya akan persiapkan laporannya untuk Bapak. Oh ya, dan satu hal lagi. Dan jangan sampai kamu menutup saluran air ini. Baik Pak. Oh ya, segera kamu lakukan lagi pengukuran ulang dan lahan-lahan untuk lokasi proyeknya. Baik Pak, saya akan segera lakukan. Romi, Siapa? ikut saya. Mari Pak. Ya, Permisi Pak. ya. Rasanya airnya sangat segar. Beginilah kalau di pedesaan. Airnya masih belum tercemar apapun. Jangan sampai air ini selamanya tercemar. Rasanya aku ingin manding melihat air yang sangat jernih seperti ini. Mungkin rasanya seger banget deh kalau mandi di tempat seperti ini. Gak ada orang lagi. Tapi saya nggak bawa handuk. Udah. Tapi aku bisa menikmati air jernih ini dengan cara cuci muka aja. Ya udah. Aku taruh dulu barang-barangku. Takut nyemplung. Udah gak sabar nih mau cuci muka. Gak ada orang kan? Jadi aman tasku. Wah, airnya dingin banget.
Inilah kalau suasana air pedesaan. Pasti ini masih langsung dari gunung. Kalau punya rumah di sini pasti enak kali ya. Hei, tas saya. Pakai motor lagi. Gimana cara ngejarnya ya? Malingnya pakai motor lagi. Kunci mobil, surat-surat, jam tangan, dompet, handphone juga ada di tas itu. Mau pergi kemana lagi aku ya? Jalannya lewat mana tadi? Aduh, aku kok bisa lupa ya? Kok bisa sembrono seperti ini sampai lupa jalan? Ya udahlah, yang penting jalan aja. Kembali ke sana. Siapa tahu nanti aku masih ingat jalannya. Makasih ya, Bu. Alhamdulillah. Udah beberapa hari yang lalu aku pengen roti ini. Akhirnya aku bisa beli. Kemarin aku harus menahan keinginan aku karena uang aku nggak cukup. Hari ini alhamdulillah aku dapat rezeki lebih. Bisa beli roti. Kebetulan juga air di rumah juga habis. Gak apa-apa. Masih ada air gelasan penyelamat hidup aku. Ya udah. Aku mau pulang dulu deh. Aku nggak sabar pengen nikmatin roti ini. Ini udah sampai mana aku ya? Ternyata bener-bener aku tersasar nih. Tadi aku nggak lewat sini deh perasaan. Apa aku harus kembali lagi ya? Tapi jalan sana udah aku telusuri, tapi muter-muter doang. Mana perut lapar, haus. Aku takutin emahku kumat lagi. Kalau emahku kumat di sini kan gak lucu jadinya. Obatku juga ketinggalan. Bukan ketinggalan sih. Ada di dalam tas. Kukira tadi gak ada orang. Ternyata ada copet yang bawa tas aku. Awas aja kalau aku ketemu sama copetnya. Aku kasih pelajaran dia. Oh iya, aku lebih baik telepon. HP-ku juga ada di tas. Siapa dia? Kok mukanya asing banget? Kayaknya bukan warga sini deh. Iya, aku gak pernah ngeliat dia sebelumnya. Tapi ngapain dia di sini pegangin perut lagi? Kayaknya dia nahan sakit deh. Permisi, Mas. Oh, iya Mbak. Maaf Mas, mau tanya. Mas ngapain tiduran di sini? Saya lupa jalan Mbak, saya kesasar deh. Dan juga barang-barang, dompet semuanya habis kecopetan. Aduh, Terus Mas. emah saya lagi kambuh, lupa nggak makan. Mas, lain kali kalau datang ke desa ini tuh lebih hati-hati lagi.
Soalnya di desa ini banyak copet, Mas. Oh, di sini juga ada copet. Kukira cuma di kota aja ada copet. Biasanya kan kalau di desa seperti ini, kearifan, gotong royong, untuk Siskamling juga masih aktif kan? Masih ada copet juga. Ya masih sih kalau Siskamling. Tapi mayoritas warga di desa ini itu keluarga yang kurang mampu, di bawah rata-rata. Mau kerja pun susah, Mas. Jadi ya mereka mencari penghasilan dengan jalan pintas gitu. Makanya lain kali hati-hati ya, Mas. Jadi gitu ya, Mbak. Iya. Oh ya, Mbak. Mbak tahu kan jalan ke jalan raya? Dari tadi saya muter-muter nggak tahu jalan di sini, Mbak. Ini sampai nyampe ke sini, padahal aku tadi nggak lewat sini deh perasaan. Kalau udah sampai di desa ini, untuk ke jalan raya itu lumayan jauh, Mas. Soalnya Mas harus lewat sawah, harus lewat jembatan juga, Mas. Dan itu pun sekitar dari sini ke jalan raya menempuh waktu sekitar ya 25 menit. Setengah jam berarti ya, Mbak? Ya, kurang lebih. Oh iya, Mbak, aliran sungai yang lumayan besar atau kali? Di mana itu ya, Mbak? Soalnya tadi saya dan teman-teman saya ada di sana. Oh, kalau sungai di sana, Mas. Udah lumayan jauh sih dari sini. Loh, Mas kenapa? Mas saya kambuh, Mbak. Mas belum makan ya? Aduh. Gimana mau makan, Mbak? Dompet beserta uangnya ada di tas. Mana tasnya lagi diambil orang lagi. Apes hari ini aku. Duh, gini aja, Mas. Saya punya makanan. Biar Mas nggak sakit perut. Ini buat Mas aja ya. Ini ada roti. Udah, Mbak. Itu mungkin punya Mbak. Jadinya saya nggak mau ngerepotin Mbak. Udah, nggak apa-apa, Mas. Dimakan aja. Saya masih kuat kok. Soalnya saya barusan udah makan. Nih, makan aja. Nanti daripada perut Mas tambah parah. Nih. Beneran, Mbak? Iya, bener. Boleh minta air dulu? Nih. Nggak ada, Mas. Nggak ada sedotannya. Bukan, nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa, Mbak. Biar saya gigit aja. Biasanya aku harus minum obat terlebih dahulu sebelum makan. Tapi karena obat saya ada di tas juga, ya udah, nggak apa-apa untuk kali ini aja. Oh ya, saya permisi ya, Mbak. Iya, silakan, Mas, silakan. Maaf kalau saya ngerepotin Mbak. Nggak apa-apa. Ini kalau kurang. Ini aja udah cukup. Karena saya punya emak, saya nggak bisa makan banyak. Harus makan sedikit-sedikit. Ya udah, Mas, silakan dimakan dulu rotinya, pelan-pelan. Kenapa kalau nggak bagi dua aja? Nggak usah, Mas. Daripada mubazir, nanti aku gigit, terus tinggal separuh deh, gak dimakan kan mubazir. Saya permisi ya. Gimana, Mas? Alhamdulillah, Mbak, mendingan. Terima kasih banyak ya, Mbak, atas bantuannya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Oh, maaf, Mas. Oh ya, Itu kotor sebelah kanan. Permisi ya, Mas. Permisi. Saat ku tatap bintang, kau tampakkan
terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oh iya, kita belum sempat berkenalan. Kenalin, nama saya Ferry. Nama saya Putri. Oh Salam ya, kenal ya. iya Mas. Maaf, sebelumnya, apa nggak ada yang marah kalau kamu duduk di sebelah aku seperti ini? Mungkin kamu sudah punya suami atau tunangan atau gimana? Kan saya rasanya kan jadi pengganggu kalau seperti itu. Tenang aja. Nggak akan ada yang marah kok, Mas. Saya udah lama ditinggalin sama suami saya. Jadi saya ya sendiri. Alias rendah. Maafin saya nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Kalau Mas ngapain ada di desa ini? Di desa pelosok seperti ini? Kalau saya lihat, pakaian Mas itu seperti orang-orang kota. Warga di sini nggak ada yang berpakaian seperti Mas. Saya di sini ada urusan. Saya langsung turun tangan sendiri untuk mensurvei lahan di sini. Tapi saya bingung tadi lokasinya di mana. Saya lewat mana? Oh, Loh, Mbak kenapa menangis? Saya ada salah ngomong apa? nggak apa-apa Mas, kelilipan aja barusan. Kalau saya salah ngomong, saya minta maaf Mbak. Saya sebenarnya nggak mau dan juga tidak ada niatan untuk bertanya status Mbak. Kalau sekiranya itu yang membuat Mbak menangis, saya minta maaf. Soalnya Mbak sudah baik terhadap saya untuk memberikan makanan terhadap saya. Enggak apa-apa. Mas kan juga nggak tahu apa-apa, jadi ya mungkin Mas nggak sengaja. Kalau Mas ngomongin proyek, kayaknya saya dengar-dengar di sungai yang Mas maksud tadi sebelah sana itu katanya mau ada proyek. Iya, di sana. Oh. Dekat aliran air itu apa? Sungai. Iya, sungai. Oh, itu sungai. Ya, Tapi nggak terlalu besar sih. Kalau di kota, kalau sungai itu agak lebar. Tapi menurut aku kali. Atau ya sebutan apalah di sini nggak tahu juga. kalau memang Mas yang mau bikin proyek di sana, saya bisa kasih tahu jalan untuk Mas kembali ke sana. Tapi karena Mas masih sakit seperti ini, saya rasa Mas belum kuat ya jalan ke sana, soalnya jaraknya jauh Mas. Nanti takutnya ada apa-apa di jalan. Lebih baik Mas istirahat aja dulu di rumah saya. Nanti kalau Mas udah merasa lebih baik, Mas udah sehat, Mas bisa melanjutkan perjalanan kembali ke sana. Jadi nggak apa-apa nih, saya istirahat sebentar di rumahnya Mbak. Nggak apa-apa. Lagian daripada Mas nanti kenapa-napa di jalan, kan kasihan nggak ada yang bantuin. Ya kalau gitu boleh deh Mbak. Sambil saya istirahat dulu, memulihkan badan saya, barusan mah saya kumat. Ya udah kalau gitu. Tapi Mas jangan kaget ya, rumah saya jauh dari kata bagus. Nggak apa-apa Mbak, nggak masalah. Saya terima kasih banyak sudah diberi makanan, minuman, dan juga mau diberi tempat untuk istirahat. Ya udah, yuk. Ayo Mas, Kemana Mbak? ke rumah saya. Maksudnya arah mana? Oh, ke arah sana. Nggak jauh kok. Ke sana lagi? Ya. Yuk. Ini saya Ayo. bawain. Mari Mas. Ya silakan. C, Ya Pak. kamu
Ngerasa ada yang kurang nggak? Enggak. Sini, Ce. Kan kita tadi bertiga sama Pak Ferry juga, Ce. Pak Ferry, Pak. Apa jangan-jangan Pak Ferry lagi lihat lahan di sekitar ya, Ce? Gimana kalau kita lihat di parkiran dulu, Pak? Kalau semisal tidak ada, kita cari di sekitar sini, Pak. Iya, saya setuju dengan kamu, Ce. Ayo, Ce. Oh, kenapa kita nggak telepon aja Pak Ferry, Ce? Oh, bener, Pak. Bener, Pak. Siapa tahu kita langsung menemukan Pak Ferry. Kelihatan, Pak? Kelihatan, Ce. Kok nggak diangkat ya, Ce ya? Coba saya yang telepon, Pak. Iya, Ce. Telepon biasa, Ce. Telepon biasa, Ce. Kemana Pak Ferry ya, Ce ya? Nggak biasanya. Emang Pak Ferry tahu daerah sini, Ce? Oh, menurut saya nggak tahu, Pak. Ini telepon saya juga tidak diangkat, Pak. Iya, Kak, Ce. Bentar, Apa Ce. jangan-jangan Pak Ferry ada di sekitar sini, Pak? Sebentar, Ce. Jangan sebentar-sebentar dong, Pak. Kalau semisal Pak Ferry sampai hilang, Pak, bisa kena kita semua, Pak. Ce, kamu bisa nggak bikin panik aku? Lalu kita harus bagaimana, Pak? Kita harus mencarinya, Pak. Iya, Pak, Ce. Saya tahu. Cuman saya lagi menelpon dan saya juga lagi mencari kok, Ce. Siapa tahu bisa, siapa tahu maksud saya, siapa tahu Pak Ferry diangkat teleponnya. Lagian Pak Ferry tumben, Pak. Mau keluar gak ngajak-ngajak kita, Pak. Ya itu, Ce. Jangan sampai Pak Ferry ini tersesat, Ce. Gak biasanya Pak Ferry nggak ngangkat telepon seperti ini, Ce. Ya udah, Pak, kita jangan cuma diem di sini, Pak. Kita harus mencarinya, Pak. Ya udah, Ce, kalau begitu, Ce. Kemana kita, Ke Ce? sana lah, Pak. Parkiran kan di sana, Pak. Ya, Ce. Saya panik, Ce. Ayo, Ce. Ini rumah saya, Mas. Ya, sederhana sih. Tapi lumayan bisa untuk tempat berteduh. Gak apa-apa, Mbak. Saya mau diberi tumpangan istirahat di sini udah alhamdulillah, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak, sekali lagi. Padahal kita baru kenal. Iya, sama-sama, Mas. Tapi maaf ya, saya nggak punya sofa, jadi duduknya harus di bawah. Gak apa-apa kan? Iya, Mbak. Sekali lagi, saya banyak terima kasih udah mau bantu saya. Ya udah kalau gitu silakan, Mas. Ya. Mas bisa istirahat dulu atau istirahat di dalam aja. Ya, kalau nggak ngerepotin sih, Mbak. Sebentar, saya buka dulu pintunya. Mari, Mas. Kalau gitu saya permisi ya, Mbak. Tapi nggak masalah nih kalau saya masuk ke dalam. Iya udah, Mas masuk ke dalam, saya tunggu di luar aja. Saya lagian masih ada kerjaan di samping rumah. Ya, kalau gitu saya permisi, Mbak. Ya. Oh iya, rotinya. Nih, Mas, rotinya. Putri, selalu aja nunggak kalau soal tunggakan kayak gini. Putri. Aduh, baru juga mau keluar rumah, udah ada Mbak Vina. Putri. Iya ya, sebentar Mbak. Ada apa Mbak Vina? Jangan sok pura-pura lupa kamu. Kamu itu sekarang harus bayar tunggakan sama aku. Kenapa sih, Put? Telat terus? Iya Mbak, saya lagi usahain buat bayar tunggakan saya sama Mbak Vina. Tapi tolong kasih saya waktu ya Mbak. Saya juga lagi berusaha cari kerja-kerja tambahan biar saya bisa dapat uang lebih. Putri, kalau aku itu ngasih kepercayaan sama kamu, jangan dihianatin kepercayaan itu. Itu tandanya kamu itu sudah melanggar kepercayaan dan itikat kita. Saya nggak bermaksud kok Mbak, saya juga lagi berusaha. Tapi ya uang saya pas-pasan Mbak, cukup buat saya makan sama biaya hidup saya. Tapi saya usahain ya Mbak. Saya boleh minta tolong nggak sama Mbak Vina? Tolong bunganya jangan ditambah terus Mbak. Saya kan nggak mampu kalau terus-terusan ditambahin bunganya. Sekarang aja jumlah bunganya lebih besar daripada jumlah pinjaman saya. Ngeluh sekarang ya. Gini
tunggakannya itu, tapi malah sekarang minta bunganya itu dikurangin. Yang alasan itu nggak punya uang, masih ngumpulin uang, masih mau cari kerjaan tambahan. Kalau kayak gini, Put, ini itu aku yang capek. Sudah aku itu capek jalan ke sini, terus aku itu sudah buang waktu hanya demi menemui kamu datang ke sini. Ayo cepet sekarang, nggak ada waktu-waktu lagi, aku minta itu sekarang. Aduh Mbak, kalau sekarang saya nggak punya uang sama sekali Mbak. Nanti kalau saya sudah ada uang, saya akan datang ke rumah Mbak Vina. Saya bayar langsung sama Mbak Vina ya. Mbak Vina nggak usah capek-capek datang ke rumah saya lagi, ya Mbak. Nggak. Hilang kepercayaan aku ini udah sama kamu. Nah, kamu ini kan statusnya tuh janda. Nah, kamu itu sangat-sangat menguntungkan untuk menggoda pria-pria di sini dengan status kamu itu. Kamu cari aja, Put. Cari aja uang dari pria-pria itu. Mbak, saya nggak mungkin melakukan itu. Lebih baik saya bekerja keras banting tulang, Mbak. Saya kerja dengan kerjaan saya yang halal daripada saya harus mendapatkan uang dengan cara yang seperti itu. Saya nggak akan melakukan hal itu karena saya tahu mungkin perasaan para istri mereka akan sakit, Mbak. Nggak usah ngomongin itu, Putri. Putri, kamu itu, kalau aku jadi kamu, aku sudah memanfaatkan status janda kamu itu. Aku bakalan pergi ke cowok-cowok di desa ini dan aku bakalan tebar pesona. Kamu gunakan kecantikan paras kamu ini. Kamu misalnya ya nih, aku kasih tahu contohnya. Kamu itu tinggal jalan seperti ini. Kamu itu tinggal bilang kalau kamu itu pengen, Mas, aku pengen uang dong. Aku udah nggak punya uang. Kamu nggak apa-apa beli harga diri aku aja pakai uang kamu. Yang penting tunggakan aku lunas kayak gitu. Enggak, Mbak. Aku nggak mungkin menjual harga diri aku hanya demi uang, Mbak. Aku masih bisa bekerja. Aku masih kuat. Aku nggak akan menyerahkan harga diri aku meskipun aku seorang janda. Tapi aku bisa hidup dengan mandiri tanpa aku harus menjual harga diri aku sama laki-laki lain. Mbak, saya minta tolong ya Mbak ya, beri saya waktu lagi. Saya akan lebih keras lagi mencari uang biar saya bisa bayar tunggakan saya sama Mbak Vina ya Mbak ya. Janda meningkatkan keegoisan itu seperti kamu. Kalau kamu masih tetap kekeh dengan pendirian kamu yang barusan, kamu tuh nggak bakalan dapat uang yang banyak untuk membayar tunggakan kamu. Udah deh, turutin aja apa kata aku. Kamu pasti laku kok, Put. Saya yakin Mbak, saya yakin dengan kemampuan saya. Saya akan mencari kerja tambahan lagi biar saya bisa dapat uang tanpa menjual harga diri saya. Ya terus sekarang mana buktinya? Janji-janji terus yang dimakan. Sepatu siapa itu? Oh, sepatu lelaki. Ya pantas, kamu tuh nggak mau tebar pesona. Apa yang kata aku bilang, ternyata kamu tuh menyimpang lelaki di dalam rumah kamu. Bukan Mbak, bukan saya menyimpan laki-laki di dalam rumah saya, tapi saya cuma menolong. Tadi ada yang sakit Mbak di jalan, jadi saya bantu daripada di jalan. Put, 1001 orang di desa ini memakai sepatu seperti itu. Itu sepatu orang kota. Jadi kamu punya lelaki simpanan yang